Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah memasuki PJJ yang keempat dalam materi relasi dan fungsi. Sebelumnya, Ibu ingatkan lagi, relasi itu belum tentu fungsi, tapi fungsi itu udah pasti relasi. Itu udah mutlak banget dalam materi relasi dan fungsi. Oke, kemarin kita sudah bisa menyajikan suatu relasi itu ke dalam tabel fungsi, ada ke diagram panah, ke diagram kartesius, ke himpunan pasangan berurutan. Nah, alhamdulillah kalian mengerjakannya dengan baik dan juga pas udah pelajaran ke fungsi, kalian sudah bisa mengerjakan soal. Mungkin kalau misalnya kalian mengerjakan 7 soal yang udah ibu kasih, insya Allah tuh gampang, jadi latihan gampang deh pokoknya ya. Nah, terus juga banyak beberapa dari kalian untuk menghitung itu, kalian karena salah tulis soal, sebenarnya salah pahaman ya, salah pemahaman. Misal ada soal yang ibu kasih itu 3 dikurang 5x ya, 3 dikurang 5x atau 3 min 5x. Harusnya penempatan x-nya itu atau domain yang udah ibu kasih di input atau disubstitusikan ke x, bukan setelah angka 5. Bukan kalian ganti 3x dikurang 5. Karena ibu nyontohinnya seperti itu, 3x tambah 8, kalian berpatokan seperti itu, padahal itu kurang tepat. Jadi kalau misalkan x-nya itu ada di belakang angka, ya udah ikutin aja, jadi tinggal kalian input. Nah, nanti ada dan kedua, kasus yang kedua itu kalau nggak salah di awal itu ada tanda negatif kayak min 6x dikurang 12. Rata-rata kalian nulisnya 6x dikurang 12, jadi jangan hasilnya nggak sama dong. Kalau mungkin untuk soal nanti next time ya, itu akan ibu salahin, tapi karena ibu lihat perhitungan kalian itu benar, makanya ibu tetap benerin, kasih A walaupun soalnya salah. Jadi untuk selanjutnya kalian harus lebih hati-hati, tanda negatif itu sangat berpengaruh, dan peletakan x-nya atau variabelnya. Karena dalam fungsi itu ada domain atau ada informasi, ketika angka yang diminta itu berapa, pas kita input atau substitusikan atau x-nya diganti, itu harus benar peletakan dari soalnya. Jadi kalian jangan asal-asalan, jangan kalian tahu ibu ngajarinnya 3x plus 8, jadi semuanya diasumsikan ke 3x dikurang 8, semua x-nya di awal. Jadi tergantung soal, kalau x-nya ada di belakang ya kalian tinggal diganti. Pokoknya untuk fungsi itu x itu bisa diganti gitu ya, itu namanya variabel. Oke, tolong kalian simak ya, ini tips banget. Jadi namanya fungsi itu pasti anggota domain yang bagian kiri dan anggota kodomain yang paling kanan itu, atau biasanya range atau daerah hasil, itu pasti punya pasangan. Dalam kehidupan sehari-harinya gampang, kita itu nggak boleh menjomblo, nggak boleh mendua, itu udah klik, udah mutlak. Jadi kalau namanya fungsi itu pasti punya pasangan dan dia tepat memilih satu pasangan. Gak mungkin dia milih dua, itu bukan fungsi. Gak mungkin dia gak milih sesuatu, gak milih seseorang, itu kan jomblo gitu ya. Dan itu bukan fungsi. Jadi fungsi itu udah pasti milih satu dari anggota domain ke kodomain, itu harus tepat punya satu pasangan. Atau ada lagi gini, dia itu namanya dipilih ya, kita nggak apa-apa dipilih banyak, itu tetap fungsi. Pokoknya daerah domain harus punya pasangan, nggak boleh satu, nggak boleh dua, nggak boleh nggak milih, itu namanya fungsi. Nah, tipsnya kalau ketika kita nggak lihat diagram panah nih, ada disajikan dalam diagram kartesius atau himpunan pasangan berurutan, kalian tinggal lihat di titik x, atau biasanya kan kalau koordinat itu kan x, y titiknya. Jadi kalian lihat aja. Kuncinya kalau fungsi itu di variabel x-nya di titik yang pertama, misalnya kayak 2,3, 3,4, di awalnya itu kalau angkanya berbeda, itu pasti fungsi. Kalau misalkan angkanya udah 1,1, 1,2, 1,3, itu bukan fungsi. Gampangannya gitu. Itu untuk himpunan pasangan berurutan. Kalau misalkan untuk diagram kartesius, pasti akan membentuk diagram garis, mohon maaf, membentuk garis
itu pasti fungsi, nggak mungkin set jadi ada yang sama itu berarti bukan fungsi, karena dia pilihannya ada dua gitu. Jadi kalau fungsi itu udah pasti garisnya lurus gitu. Nah, untuk materi kali ini kita akan menghitung banyaknya pemetaan yang terjadi ya. Banyaknya pemetaan, misalkan A anggotanya ada 3, B anggotanya ada 4. Ditanya banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti kita ngitungnya B pangkat A. B-nya itu 4, ya kan? B-nya itu 4, A-nya itu anggotanya tadi ada 3, berarti 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Ketika ditanya banyaknya pemetaan dari B ke A, berarti A-nya 3 kan, tadi banyak anggotanya, B-nya 4, berarti 3 pangkat 4, berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, atau 81. Itu menentukan banyaknya pemetaan. Ibu ingatkan lagi untuk menentukan banyaknya anggota. Misalkan ibu ceritanya punya himpunan A, di mana anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11. Tentukan banyaknya anggota dari himpunan A. Berarti kalian tulis N buka kurung A kapital tutup kurung sama dengan 5. Itu menentukan banyaknya anggota. Oke, kalau kalian ingat untuk fungsi itu kan nggak boleh daerah domainnya ya, nggak boleh milih lebih dari 1, yaitu nggak boleh milih 2, nggak boleh milih 3 dan seterusnya, dan nggak boleh nggak milih. Sedangkan daerah kodomainnya itu nggak apa-apa mau dipilih lebih dari 1, karena ya namanya dipilih kan. Nah, ini akan berlaku untuk korespondensi 1-1. Fungsi juga, tetapi untuk banyak anggotanya itu sama antara domain dan kodomain. Misal anggota A-nya ada 3, berarti kodomainnya ada 3, dan mereka tepat memiliki satu pasangan. Biasanya kita menemukan korespondensi 1-1 itu dalam suatu kode gitu ya. Oke, untuk korespondensi 1-1 ceritanya ibu punya kata seni budaya. Di sini ibu simbolkan, ibu kasih password. S itu 1, E itu 2, N itu 3, I itu 4, B itu 5, U itu 6, D itu 7, A itu 8, Y itu 9, A itu 8 lagi. Kenapa 8 lagi? Karena A itu sama ya hurufnya sebelum yang Y tadi. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian terjemahkan kata-kata dari Sun, Budi, Baduy, bensin, adidaya, dan budidaya. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau kalian benar, berarti kalian bisa ya. Oke, tugas untuk PJJ kali ini, kalian merangkum semua yang ada di video ini dengan bahasa kalian. Karena dengan bahasa kalian berarti menguasai pelajaran hari ini gitu ya. Dan juga akan ibu kasih file dibagikan oleh ketua kelompok. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Dadah.